Melanjutkan film sebelumnya, setelah Master Huo meninggal, seorang murid terbaiknya yang bernama Chen Zhen segera datang ke perguruan Jinggu. Namun sayangnya, Chen Zhen tak bisa melihat jasad gurunya karena saat itu Master Huo sedang dimakamkan. Untuk itu, ia pun segera pergi menuju tempat pemakaman. Sesampainya di sana, akibat kesedihan atas kematian gurunya, Chen Zhen tak bisa mengontrol diri dan hampir membuat pemakaman itu berantakan. Melihat itu, seorang murid senior yang bernama Pan Qiaqi langsung memukulnya hingga pingsan. Beberapa hari berlalu, Chen Zhen terus merenung di depan foto mendiang gurunya tanpa mau makan sedikit pun. Meski pacarnya yang bernama Yuan memberinya makanan, Chen Zhen tetap tak mau memakannya. Sebenarnya sampai saat itu Chen Zhen tak percaya jika gurunya meninggal akibat penyakit radang paru-paru. Karena ia tahu selama ini sang guru tak pernah mengidap penyakit itu. Untuk itu, Chen Zhen pun bertekad akan menyelidiki penyebab kematian sang guru yang sebenarnya. Sedikit penjelasan, di film Fearless tahun 2006, Huo Yuanjia meninggal saat bertarung melawan Tanaka. Sementara di film ini, Huo Yuanjia meninggal secara misterius saat dirinya sedang berada di Jinggu. Anehnya, para dokter mengatakan bahwa Master Huo meninggal akibat penyakit radang paru-paru. Yang padahal, semua murid sudah tahu bahwa Master Huo tak pernah mengidap penyakit itu. Keesokan harinya di perguruan Jinggu, semua orang berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir pada mendiang Huo Yuanjia. Namun di tengah acara, datanglah 3 utusan Jepang yang mengganggu acara itu. Mereka datang ke sana memberikan sebuah papan yang bertuliskan orang Asia Timur pesakitan, yang merupakan kalimat hinaan pada bangsa Cina yang dianggap lemah dan tak berani melawan Jepang. Atas hinaan itu, para murid termasuk Chen Zhen tak terima dan berniat untuk menghajar mereka. Namun Pan Qiaqi, si murid senior, langsung melarangnya. Akibatnya, salah satu utusan yang bernama Wu terus menghina dan mengatakan bahwa mereka semua adalah pecundang yang tak pernah berani melawan orang-orang Jepang, apalagi setelah kematian Huo Yuanjia. Mendengar itu, Chen Zhen yang sudah emosi berniat menghajar mereka. Namun Pan Qiaqi kembali melarangnya. Akhirnya Chen Zhen pun tetap diam meski para utusan itu terus menghinanya. Sedikit penjelasan, papan yang dibawa 3 utusan itu merupakan sebuah pemberian dari seorang guru bela diri yang bernama Hiroshi Suzuki, yang merupakan guru besar dari dojo Hongkyu yang sangat memusuhi perguruan Jinggu. Jika kita sambungkan dengan film Chen Zhen versi Jet Li, yang dimaksud Hiroshi Suzuki adalah Jenderal Fujita, sementara yang dimaksud dojo Hongkyu adalah dojo Neguchi. Untuk lebih memahami film ini, nama Hiroshi Suzuki akan kita ganti dengan Jenderal Fujita. Sementara dojo Hongkyu akan kita ganti menjadi dojo Neguchi. Kembali pada cerita, keesokan harinya tanpa sepengetahuan yang lain, Chen Zhen mendatangi dojo Neguchi untuk mengembalikan papan penghinaan itu. Di sana, ia langsung mencari Fujita untuk mengembalikan papan itu dan menantangnya. Mendengar itu, seorang kepala pelatih yang bernama Yoshida langsung menertawakan Chen Zhen dan menghinanya. Tak mau tinggal diam saja, Chen Zhen pun langsung membalas hinaan itu dengan menantang semuanya untuk bertarung sekaligus. Akhirnya, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan.
Setelah semuanya dikalahkan, Chen Zhen mengatakan untuk jangan pernah lagi menghina orang Cina dengan sebutan pesakitan dari Asia. Lalu setelah itu, ia pun segera pergi meninggalkan dojo Neguchi. Sepulang dari dojo Neguchi, Chen Zhen tak langsung pulang ke Jinggu. Akan tetapi, ia datang ke suatu taman di pusat kota. Namun sayangnya, ketika Chen Zhen akan masuk, seorang penjaga langsung melarangnya. Ia lalu menunjukkan sebuah tulisan yang melarang orang-orang Cina dan juga anjing masuk ke taman itu. Namun anehnya, ketika orang barat membawa seekor anjing, penjaga itu membiarkannya. Hal itu pun membuat Chen Zhen marah karena bangsanya dihina di negaranya sendiri. Tak lama, datanglah orang-orang Jepang yang langsung mengajak Chen Zhen untuk masuk ke taman itu. Namun syaratnya, Chen Zhen harus bertingkah seperti anjing peliharaan mereka. Mendengar hinaan itu, tanpa banyak bicara, Chen Zhen pun langsung menghajar mereka. Sementara itu, di dojo Neguchi, Fujita yang tak terima atas serangan Chen Zhen langsung menyuruh murid-muridnya untuk menyerang Jinggu. Mendengar perintah itu, mereka pun langsung pergi menuju perguruan Jinggu. Sesampainya di sana, tanpa banyak bicara, orang-orang dari dojo Neguchi langsung menyerang Jinggu. Setelah murid-murid Jinggu dikalahkan, Wu langsung mengancam akan menutup Jinggu jika dalam 3 hari Chen Zhen tak diserahkan. Setelah itu, mereka pun segera pergi meninggalkan perguruan Jinggu. Tak lama kemudian, Chen Zhen yang baru saja datang langsung dimarahi oleh Pan Qiachi atas perbuatannya yang menyebabkan perguruan Jinggu diserang. Namun, para murid membela Chen Zhen karena menurut mereka apa yang sudah Chen Zhen lakukan sudah benar. Untuk itu, mereka mengajak Chen Zhen untuk melakukan serangan balasan pada dojo Neguchi. Pan Qiachi yang mendengar itu langsung melarangnya, karena menurutnya balas dendam tak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Di lain sisi, Pan Qiachi juga tak mau jika harus menyerahkan Chen Zhen pada pihak Jepang. Untuk itu, ia pun menyuruh Chen Zhen untuk pergi meninggalkan Jinggu demi keselamatannya dan juga perguruan. Mendengar itu, dengan berat hati, Chen Zhen pun menerima dan akan segera pergi esok hari. Malam harinya, setelah bersiap-siap, Chen Zhen kembali merenung di depan mendiang gurunya. Di saat itulah, ia mendengar suara mencurigakan dari arah dapur. Kemudian, ia pun langsung bergegas menuju arah dapur. Sesampainya di sana, Chen Zhen pun tak sengaja mendengar pembicaraan antara Feng dan Koki Tien. Di scene ini, Chen Zhen akhirnya tahu bahwa mereka berdualah yang sudah membunuh Master Huo dengan cara meracuni makanannya atas perintah seseorang yang tak lain adalah Wu. Di saat itu, mereka berencana akan segera pergi meninggalkan Jinggu. Namun, Chen Zhen tak membiarkannya dan langsung menghajar mereka. Setelah menghabisi keduanya, Chen Zhen menggantung mereka di sebuah tiang lampu. Kemudian, ia menuliskan sebuah pesan kepada Pan Qiachi bahwa Master Huo meninggal akibat diracun.
Setelah itu, ia pun segera pergi meninggalkan perguruan Jingwu. Keesokan harinya, ketika bangun dari tidurnya, Pan Qiaqi menemukan pesan yang ditulis oleh Chen Zhen semalam. Tak lama, ia juga mendapat kabar bahwa Peng dan Koki Tien sudah tewas tergantung di tiang lampu. Singkat cerita, di depan murid-murid Jingwu, Pan Qiaqi menjelaskan bahwa pelaku dari pembunuhan dua orang itu adalah Chen Zhen, yang sudah mengetahui bahwa mereka berdualah yang sudah membunuh Master Huo dengan cara meracuninya. Kemudian, Pan Qiaqi pun memerintahkan para murid untuk mencari Chen Zhen dan membawanya kembali ke Jingwu. Malam harinya, Yuan pacar Chen Zhen mencoba untuk mencarinya di pemakaman. Dan benar saja, Chen Zhen berada di sana tepat di samping makam Master Huo. Yuan lalu mengajaknya untuk kembali ke Jingwu. Namun, Chen Zhen menolaknya karena tak mau melibatkan yang lain. Chen Zhen lalu mengatakan ia sudah menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, ia meminta Yuan dan yang lain tak ikut campur dalam masalah ini. Chen Zhen lalu berjanji jika masalah ini selesai, ia akan kembali untuk menjemput Yuan. Sebelum berpisah, Chen Zhen menanyakan soal identitas Wu kepada Yuan. Yuan menjawab Wu adalah juru bicara Jepang yang pernah datang ke Jingwu tempo hari. Mendengar itu, Chen Zhen pun akhirnya sadar bahwa orang itulah yang sudah memerintahkan Peng dan Koki Tien untuk meracuni gurunya. Keesokan harinya, Fujita yang mengetahui soal kematian Peng dan Koki Tien langsung menyuruh Yoshida untuk menyerang Jingwu. Ia ingin balas dendam atas kematian Koki Tien yang ternyata adik kandung dari Yoshida. Wu yang mendengar rencana itu langsung melarangnya, karena menurutnya penyerangan yang mereka lakukan akan membuat Dojo Neguchi dianggap terlibat dalam kematian Master Huo. Sebagai gantinya, Wu menyarankan untuk memerintahkan polisi Cina mengurus masalah ini. Jika dalam beberapa hari Chen Zhen tak diserahkan, maka pihak Jepang akan menutup Jingwu dan menangkap semuanya. Keesokan harinya, para polisi Cina datang ke perguruan Jingwu. Di sana, mereka langsung menanyakan soal keberadaan Chen Zhen pada Pan Qiaqi. Namun, karena Pan Qiaqi tak mengetahuinya, para polisi itu langsung mengancamnya. Jika dalam 2 hari Chen Zhen tak diserahkan, maka perguruan Jingwu akan mereka tutup. Malam harinya, Fujita dan anak buahnya mengadakan pesta miras di dojonya. Di sana, kita akan melihat seorang karakter baru yang bernama Vetrov, yang merupakan seorang petarung yang berasal dari Rusia dan berteman dengan Fujita. Setelah merasa mabuk, Wu yang juga ikut minum langsung meminta izin untuk pulang. Ia pun meninggalkan Neguchi dengan menaiki sebuah beca. Tak disangka, orang yang menarik beca itu adalah Chen Zhen, yang sengaja menyamar untuk menangkap Wu dan menginterogasinya. Singkat cerita, setelah memasuki jalanan sepi, Wu akhirnya sadar bahwa orang yang menarik beca itu adalah Chen Zhen. Ia pun langsung terkejut, namun Chen Zhen langsung melemparnya. Chen Zhen lalu menanyakan siapakah dalang sebenarnya yang sudah meracuni gurunya. Dengan ketakutan, ia pun menjawab bahwa dalang di balik kematian Master Huo adalah Fujita. Mendengar itu, Chen Zhen pun langsung pergi karena menurutnya target utamanya adalah Fujita. Namun, karena Wu berusaha menyerang, Chen Zhen langsung menghabisinya dan menggantung mayatnya di tiang lampu. Keesokan harinya, setelah mengetahui kabar kematian Wu, Fujita kembali menekan polisi untuk menangkap Chen Zhen hari itu juga. Jika tidak, maka malam nanti Jingwu akan ditutup dan dihancurkan dan pihak kepolisian akan dilaporkan ke konsulat Jepang. Mendengar itu, meski terpaksa, mereka pun menyanggupinya. Sebelum pergi, polisi itu sempat membeli koran dan membicarakan soal rencana Fujita, yang tanpa mereka sadari si penjual koran itu adalah Chen Zhen. Mengetahui kabar itu, Chen Zhen pun berencana akan menghancurkan Neguchi malam itu juga. Namun sebelumnya, ia harus masuk ke Neguchi untuk melihat langsung sosok seorang Fujita yang sudah meracuni gurunya. Kembali pada polisi, sesampainya di perguruan Jingwu, mereka langsung menanyakan soal keberadaan Chen Zhen. Namun, Pan Qiaqi mengatakan bahwa sampai saat itu mereka belum menemukannya. Mendengar itu, pihak polisi pun mengatakan jika sampai nanti malam Chen Zhen tak diserahkan, maka esok hari pihak Jepang akan menutup Jingwu dan menangkap mereka semua. Setelah para polisi pergi, Yuan mengajak Pan Qiaqi untuk berbicara empat mata. Disinilah Yuan akhirnya memberitahu tempat persembunyian Chen Zhen selama ini. Di waktu yang bersamaan, Chen Zhen memulai rencananya untuk memasuki dojo Neguchi dengan cara memutus kabel telepon dan menyamar sebagai seorang teknisi. Singkat cerita, sesampainya di dojo Neguchi, tanpa dicurigai, Chen Zhen langsung diajak masuk dan mulai memperbaiki telepon di Neguchi. Di saat itu, Chen Zhen melihat seorang petarung yang tak lain adalah Petrov yang sedang menunjukkan kekuatannya. Selesai memperbaiki satu telepon, Chen Zhen kembali diajak untuk memperbaiki telepon lain di ruangan Fujita. Di sanalah untuk pertama kalinya Chen Zhen melihat sosok Fujita yang sudah meracuni gurunya.
Di scene ini, jika kita perhatikan dalam dialog antara Yoshida dan Fujita, Yoshida menyebut Chen sebagai Piece of Fury, yang artinya tinjuan kemarahan. Selain merupakan judul film ini, kalimat itu adalah sebutan untuk Chen yang sudah menyerang dojo Neguchi sendirian. Kembali pada Chen setelah memperbaiki telepon di ruang Fujita, ia pun akhirnya siap untuk menyerang Neguchi nanti malam. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Fujita juga memerintahkan Yoshida untuk menyerang Jingu dan menghabisi semuanya nanti malam. Malam harinya sebelum Jingu diserang, Panciaci dan beberapa murid mencari keberadaan Chen di area pemakaman. Namun sayangnya, mereka tak menemukan Chen karena saat itu ia sedang menuju Neguchi untuk memulai serangannya. Sementara itu, di dojo Neguchi, mereka yang juga akan menyerang terlihat meninggalkan dojo untuk menyerang Jingu. Tak lama, setelah semua orang itu pergi, Chen juga sampai di Neguchi. Di sana, Chen mengatakan bahwa kedatangannya untuk membalas dendam atas kematian gurunya. Karena merasa urusannya hanya dengan Fujita, Chen mempersilahkan yang lain untuk pergi meninggalkan Neguchi. Namun, bukannya pergi, mereka malah menyerang yang membuat Chen marah dan langsung menghabisi mereka. Dan pada akhirnya setelah semuanya dikalahkan, Chen pun berhasil menyelesaikan pembalasannya. Scene lalu berpindah pada Panciaci dan rombongan yang baru saja datang dari pencarian Chen. Mereka terkejut ketika melihat para murid Jingu yang sudah dihabisi dan hanya 2 orang saja yang selamat. Di scene ini, Panciaci pun akhirnya menyesal dan mengakui bahwa tindakan Chen sudah benar. Jika saja mereka kompak melawan Jepang, maka kejadian malam itu tak mungkin terjadi. Tak lama, datanglah para polisi dan seorang konsulat Jepang yang tak lain adalah Mita. Mita adalah karakter yang sama yang ada di film Fearless dan film Piece of Legend. Di sana, Mita memaksa Panciaci untuk menyerahkan Chen saat itu juga.
yang sudah menyerang pihak Jepang termasuk menghabisi semua orang di dojo Neguchi. Namun, karena Panciacita mengetahui keberadaan Chenjen, Mita pun menyuruh para polisi untuk menangkap Panciaci dan murid yang tersisa. Mendengar itu, Panciaci juga menuntut pihak Jepang untuk bertanggung jawab atas penyerangan terhadap perguruannya. Namun dengan curangnya, Mita malah menolak tuntutan itu. Tak lama kemudian, Chenjen akhirnya datang dan langsung menyerahkan diri. Namun sebelum pergi, ia menyuruh polisi dan juga Mita untuk meninggalkan Jingu karena ia sendiri yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Di akhir film, meski pihak Jepang menembakinya, Chenjen dengan berani menghadang tembakan itu dengan tendangan dan tinju kemarahannya. Lalu setelah itu, film ini pun tamat.